Kepada Bapak dan rekan-rekan yang menyaksikan video dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next slide. Halo, perkenalkan, nama saya Novia Almeida dengan nomor NIM 221251101. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Widya Pramediari dengan NIM 221251110. Perkenalkan, nama saya Titan Halimatu Sadia dengan NIM 22125111024. Perkenalkan, nama saya Halisna Kumairo Sadia dengan NIM 22125111027. Perkenalkan, nama saya Jenny Monica Anggreni dengan NIM 22125111031. Next slide. Baik, materi akan dilanjutkan dengan menjelaskan pengertian dari paradigma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma secara luas, yaitu Thomas Kuhn merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah dari paradigma di dalam bukunya dengan judul The Future of Scientific Revolution. Menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan sebagai pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya, dengan mengandalkan studi-studi keilmuannya. Paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis umum yang umumnya merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, suatu penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, dapat saya simpulkan bahwa secara sederhana paradigma itu adalah cara pandang atau cara pandang inilah yang digunakan untuk menilai suatu ilmu untuk diimplementasikan dalam tindakan. Jadi dalam melakukan tindakan tersebut, paradigma itu merupakan pandangan untuk bagaimana melakukan tindakan selanjutnya. Sehingga dalam artian ini adalah pedoman. Bisa di next slide. Baik, materi akan dilanjutkan dengan paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat mendasarkan nilai-nilai yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dikarenakan adanya keberagaman di Indonesia, baik itu suku, agama, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Maka dengan diimplementasikannya Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, maka tidak akan ada perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Next slide. Dampak yang dapat ditimbulkan dari pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam jurnal Yusdianto tahun 2016 di halaman 260 menuliskan akan menjadi penyebab terjadinya kebiasaan yang baik seperti antar anggota masyarakat akan saling memerhatikan, menghormati, menerima, dan saling membantu demi sebuah kepentingan yang disebut persatuan antar masyarakat. Penerapan yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan selalu bertindak adil pada masyarakat, tidak memandang seseorang hanya karena agama ataupun status sosial, warna kulit, ataupun yang bisa menyinggung perasaan dan merugikan individu tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Agraini tahun 2018 di halaman 169 mengatakan bahwa sikap moral yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan selalu menegakkan keadilan terhadap sesama, baik itu secara material dan saling menghormati satu sama lain.
Baik, bisa di next slide. Materi akan dilanjutkan dengan paradigma Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Paradigma Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh dan kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh persoalan hidup berbangsa dan bernegara yang rumit dan keras. Hal itu menyebabkan pentingnya suatu dasar dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep berikut ini. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ialah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi nilai cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara, yakni visi dan arah dari penyelenggaraan berkehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Baik, di sini saya selaku moderator akan menyimpulkan dua materi pertama. Yang pertama adalah paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat diartikan sebagai Pancasila sebagai pandangan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Seperti pada kehidupan sehari-hari, masyarakat suatu daerah menjalankan gotong royong. Hal itu sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila dalam Pancasila itu sendiri. Jadi diartikan adalah Pancasila itu atau nilai-nilai dari Pancasila itu menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah paradigma Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Jadi berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral, tindakan, dan bersikap demi mewujudkan makna. Di Indonesia, Pancasila merupakan pedoman kehidupan dalam berbangsa, dan peran Pancasila di sini adalah menyatukan pandangan dalam bersikap, beretika, dan bertindakan untuk menjadikan masyarakat itu dalam satu kesatuan yang disebut masyarakat yang berbangsa. Next slide. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan dengan paradigma Pancasila dalam kehidupan bernegara. Paradigma Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, tentunya saling menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Next. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Contohnya menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Baik, di sini saya selaku moderator mengambil kesimpulan pada materi ini, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai motif kerangka acuan dalam aspek pembangunan nasional. Jadi sebagai aspek pembangunan nasional inilah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik, bisa dilanjutkan. Jadi, implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupannya. Dan dari sudut pandang berbangsa maupun bernegara yang memiliki budaya yang sarapan. Baik, selanjutnya. Untuk kesimpulan bisa dibacakan oleh Jenny. Kesimpulannya adalah, sebagai bagian dari sebuah negara yang memiliki dasar negara Pancasila, hal yang diperlukan bukan hanya paham secara teori saja mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, namun juga harus mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, terutama kehidupan bermasyarakat. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa ialah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara, yakni visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun tindakan kami yang tidak berkenan. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om.